Singkat Westminster. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan dipimpin oleh teman kita akan sharing. Pertama ada Ibu Erika, nanti akan menjelaskan satu raja-raja pasal kedua raja-raja ya pasal 1 sampai 3. Kemudian nanti dilanjutkan sama Kak Tia di pasal 4 sampai 5. Kemudian pasal 6 dan 7 ada Pak Ferry. Langsung saja yang pertama kita persilakan kepada Ibu Erika. Silakan Bu. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Saya mau presentasi ya. Iya Bu, bisa. Ibu boleh perkenalkan sebentar ya? Oh ya, nama saya Erika, saya dari Bandung. Ada nggak ya, share screen-nya ada ya? Ada. Oke. Di sini saya menjelaskan tentang satu raja-raja 1 sampai satu raja-raja 3. Di sini kita ketahui bahwa di dalam pembagian pasal ini, di dalam satu raja-raja 1 itu terdiri dari sampai 53 pasal. Di sini saya mau menjelaskan bahwa dari hari pertama satu Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 4 yaitu tentang hari tua Daud dan perawatan oleh Abisa. Kemudian dalam satu Raja-Raja 1 ayat 5 sampai 11 di mana Adonia mengangkat diri menjadi raja. Satu Raja-Raja 1 ayat 12 sampai 14 Nabi Nathan berbicara kepada Betsaba. Satu Raja-Raja 1 sampai 15 sampai 21 itu Betsaba menghadap Tuhan. Yang ayat 22 sampai 27 Nathan menghadap Daud. Kemudian 28 sampai 31 itu Daud meyakinkan Betsaba bahwa Salomo adalah pengganti raja. Dalam 32 sampai 40 itu Salomo diurapi menjadi raja. Adonia pasal 41 sampai 49 Adonia diberitahu mengenai penobatan Salomo. Dari pasal 50 sampai 53 yaitu Salomo mengampuni Adonia. Adonia itu adalah seorang putri ya, keempat. Namun setelah kematian Amnon, putri sulung Daud dan Absalom, serta kemungkinan besar juga Daniel, putra kedua Daud, maka Adonia menjadi putra tertua. Adonia memberontak terhadap ayahnya dengan menyatakan dirinya sebagai raja Israel, sekalipun Allah dan Daud telah menunjukkan Salomo sebagai raja berikutnya. Hingga saat kematiannya, Daud mengalami kesulitan dengan anak-anaknya. Kendati pun tercatat sebagai seorang pemimpin yang baik, ia sangat gagal sebagai seorang ayah karena mengabaikan atau menolak untuk mendidik dan membimbing dan menegur, yaitu mendisiplin anak-anaknya dengan baik, sebagaimana diuraikan dalam Ulangan 6 ayat 1-9. Bagi akibatnya, kehidupan Daud penuh dengan kesedihan dan kesusahan. Putranya yang sulung Amnon memperkosa adik tirinya Tamar dan kemudian dibunuh oleh adik tirinya Absalom di dalam 2 Samuel 13 ayat 1-33. Putra Daud yang ketiga yaitu Absalom memberontak melawan dan berusaha membunuh ayahnya di dalam 2 Samuel 15 ayat 1-8 dan kemudian ayat 33. Kini putranya yang keempat memberontak dan kemudian dihukum mati oleh Salomo di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 23-25. Di sini satu hal yang saya dapatkan yaitu Daud juga mengalami ya namanya suatu kegagalan dia di mana dia itu sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, di mana dia juga mendidik anaknya gitu. Dia tidak berhasil membimbing dan menegur anaknya gitu. Sehingga dia juga mengalami kesulitan di dalam hidupnya, masa-masa di mana ketika saya membaca satu raja-raja ini, saya juga mendapatkan seperti, saya juga sedang mengalami hal seperti ini gitu ya. Dalam sekarang mendisiplin dan mendidik anak saya sendiri gitu kan. Tuhan, saya nggak mau gagal dalam mendidik anak saya. Meskipun di dalam kesulitan seperti ini gitu ya. Saya belajar dari Daud juga supaya apa yang menjadi pelajaran buat Daud itu menjadi pelajaran buat kita semua. Bahwa kita tuh
benar-benar harus mendisiplinkan anak-anak kita. Meskipun mereka sekarang sudah besar, itu nggak pernah ada kata terlambat buat mendidik mereka. Sehingga jangan sampai mereka melakukan perbuatan yang tidak pernah berkenan gitu di hadapan Tuhan. Itu yang saya dapatkan di dalam 1 Raja-Raja 1 ini. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam 1 Raja-Raja 2. Kemudian saya juga menyimpulkan karena Daud di dalam 1 Raja 1, karena Daud gagal menaati kehendak Allah mengenai keluarganya, ia mengalami kesusahan, silih berganti sepanjang hidupnya. Tidak ada pemuritan yang lebih penting dalam kehidupan kita daripada berusaha untuk tetap setia dengan segenap hati kepada pasangan hidup dan anak-anak, serta menuntun mereka menjalankan hidup yang saleh melalui pengajaran dan teladan. Itu yang dapat kita ambil ya, bahwa hanya kita bisa setia dan menyerahkan segenap hidup kita ya, terutama anak-anak kita, meskipun kita kadang terjauh dari anak-anak kita atau bagaimana, tapi kita tetap setia dan memilih untuk tetap hidup bersama dengan mereka, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Ini kemudian di 1 Raja-Raja 2 itu terdapat pembagian pasal, yaitu dari dalam pasal 1 sampai 12 itu pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Kemudian di pasal 13 sampai 46 yaitu tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya. Pasal 13 sampai 25 Adonia dibunuh. 26 sampai 27 Imam besar Abiatar dipecat dan diasingkan. Di dalam pasal 28 sampai 34 Yoab dibunuh. Pasal 35 ayat 35 itu Benayat bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara dan Iman Zadok menggantikan Abiatar. Pasal 3, ayat 36 sampai 46 yaitu Simei dibunuh. Di dalam 1 Raja 2 ayat 4, dan Tuhan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Daud telah belajar melalui pengalaman dan disiplin yang menyakitkan, bahwa keberhasilan dan berkat Allah tergantung pada keadaan tetap berada di jalan dan kebenaran Allah. Jadi Daud sangat mendambakan ya agar Salomo hidup taat dan setia kepada Allah. Namun Salomo dan putra-putranya akhirnya gagal untuk mendengarkan seruan Daud dan berbalik dari Allah dan perjanjiannya. Kita bandingkan ya Ibu Bapak di dalam 2 Tawarik 7 ayat 17 sampai 22. Kita buka ayatnya. Saya bacakan ya ayatnya ya. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan mendukung tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tapi jika kamu ini berbalik, dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku, akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka akan meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya.
Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Akibatnya ialah hukuman Allah atas Salomo. Ada satu tambahan lagi dalam 1 Raja 11 ayat 1 sampai 13 sama perpecahan kerajaan Israel dalam 1 Raja 12 ayat 1 sampai 33 dan kemudian pemusnahan baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan, yaitu puncak penggenapan janji Allah kepada Daud hanya terwujud di dalam Yesus Kristus. Ini adalah beberapa pesan yang Daud sampaikan di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 2 sampai 9. Pertama, kuatkan hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis di dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung segala yang kau lakukan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anakmu laki-laki hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Engkau pun akan mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana, jangan biarkan yang ubaran itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Di dalam 1 Raja-Raja ini, banyak pesan yang saya dapat ya. Yang pertama yaitu kuatkan hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Itu yang saya alami sendiri gitu saat ini. Saya sebagai seorang ibu dan harus menjadi seorang kepala keluarga bagi anak-anak saya, tapi saya juga harus berlaku setia terlebih kepada Tuhan selain kepada anak-anak saya, dan Tuhan berkata hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Karena saya percaya bahwa ketika kita mengikut Tuhan dengan setia, kita percaya itulah nggak akan terbuang dengan sia-sia apa yang kita tabur, baik buat anak-anak kita, buat keluarga kita, apa yang kita jalani selama ini. Mungkin terkadang di dalam diri saya gitu kan, oh kadang Tuhan, saya pengen lebih setia lagi gitu kan. Tuhan didik saya supaya saya juga bisa mendidik anak saya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan kehidupan anak saya. Saya nggak mau menjadi orang tua yang gagal mendidik anak-anak saya. Dan saya juga nggak mau menjadi orang yang nggak setia. Mungkin saat ini banyak yang kita alami gitu ya. Kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu mempunyai suatu rencana yang terindah buat saya. Asalkan saya tetap setia, maka Tuhan juga akan memperhatikan. Seperti halnya terlebih burung di udara pun Tuhan pelihara terlebih kita sebagai anak-anaknya. Itu yang saya dapatin ya. Mungkin sekarang kita lanjut lagi kepada ini pembagian pasal di dalam 1 Raja-Raja 3, yaitu pasal 1 yaitu Salomo menjadi menantu Firaun. Dan pasal 1 Raja 3 ayat 2 sampai 15, doa Salomo memohon hikmat. Ada juga di dalam 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 13 dan di dalam 1 Raja 3 ayat 16 sampai 28, hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Dalam ayat ini saya yang dapat bahwa Salomo juga ya di dalam segala dia memiliki segalanya gitu. Cuman Tuhan memberikan pilihan apa sih yang Salomo inginkan gitu kan. Tapi tuh di dalam segala kekayaannya pun Salomo tidak meminta kekayaan apapun gitu. Segalanya dia sudah punya. Dia cuma satu hal yang dia pilih, yaitu meminta hikmat. Dan Tuhan memberikan hikmat itu melebihi daripada segala kekayaannya gitu kan. Dan saya percaya satu hal juga kita saat ini adalah bukan harta kekayaan apapun, tapi salah satu adalah perkenaan Tuhan, dan kita juga meminta hikmat karena hikmat itu melebihi dari segalanya, supaya saya juga belajar ya
membagikan firman Tuhan seperti ini. Mungkin saya nggak lancar, tapi saya juga mau belajar lagi gitu kan, supaya lebih mengerti, biarlah kita lebih mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita gitu. Terlebih saya juga selalu meminta hikmat Tuhan, terlebih buat saya, anak-anak saya, dan saya juga ingin lebih memahami pendalaman Alkitab lebih lagi, makanya saya mengikuti Bible Study ini, karena saya juga ingin biarlah perkenaan Tuhan gitu di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Mungkin itu aja yang bisa saya share. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Erika. Mari kita berikan aplaus. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya langsung ke yang kedua ada Kak Tia. Silahkan Kak Tia. Shalom, Shalom. perkenalkan nama saya Tia. Shalom. Saya seorang mahasiswi semester akhir di Universitas Lampung. Ya, terima kasih buat Reading Bible Fellowship yang boleh memberikan saya kesempatan untuk boleh berbagi, sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang saya dapat dari 1 Raja-Raja 3 dan 4. Jadi, ketika saya baca tentang 1 Raja-Raja, dari Raja-Raja 1 sampai ayat seterusnya, itu tentang Daud dan tentang keturunan Daud, yaitu Salomo. Kalau kita dengar dengar seseorang Salomo, pasti yang terpikir dalam pikiran kita itu adalah hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, seorang visioner, gitu kan. Nah, itu juga yang saya dapatkan. Wow, waktu saya baca tentang Salomo itu saya amazed gitu ya dengan kepribadian Salomo yang luar biasa. Seperti yang Ibu Erika bilang tadi, ketika dia dikasih kesempatan sama Tuhan Allah untuk boleh memilih apa yang mau dia peroleh ketika dia sudah ditetapkan sebagai seorang raja memimpin bangsa Israel yang begitu banyak, begitu besar bangsa Israel. Tapi satu hal yang dia minta, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, intinya dia tidak minta untuk dirinya sendiri, tapi dia minta satu hikmat untuk boleh memimpin bangsa Israel. Karena dia sadar betul bahwa bangsa Israel itu seperti yang kita kenal ya, bangsa Israel itu adalah bangsa yang benar-benar tegar tengkuk ya, bangsa yang luar biasa keras, di samping itu juga bangsa yang sangat besar. Oke. Nah, di sini di di pasal yang ketiga, di pasal yang keempat, masih terbawa di pasal ketiga ya. Di pasal keempat, para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya. Di sini kita lihat bahwa Salomo itu berkuasa atas bangsa Israel. Dan di sini juga Tuhan Allah mempercayakan dia 12 kepala daerah. Situ ada di ayat ke-7. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Wow, 12 kepala daerah, dan setiap orang, setiap kepala daerah mempunyai tanggung jawab masing-masing kalau kita lihat di ayat-ayat seterusnya. Ternyata ketika Salomo diurapi menjadi raja, Salomo itu bukan hanya dikenal sebagai raja yang bijaksana di bangsa Israel, tapi Salomo juga terkenal di beberapa daerah. Kalau kita lihat di pasal 21, maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari Sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Kalau dengar Mesir itu cukup jauh ya dari Israel, tapi terdengar hikmat Salomo itu terdengar sampai jauh gitu. Kalau kita aplikasikan ke sekarang, ketika ada seorang pemimpin, atau nggak usah pemimpin deh, ketika ada seorang yang mempunyai sesuatu di dalam dirinya, pasti langsung viral gitu kan. Mungkin sama seperti Salomo, dia mempunyai hikmat yang besar, yang paling menonjol ketika dia memutuskan dari 2 orang ibu yang berebut anak gitu. Itu terdengar sampai ke beberapa negeri. Dan Tuhan Allah sendiri bilang di ayat dari pasal sebelumnya bahwa sebelum Salomo, bahkan sesudah Salomo, tidak ada raja yang bijaksana dan penuh hikmat seperti Salomo. Di ayat 25 kita boleh lihat sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram. Di sini diakui bahwa ketika kepemimpinan Salomo berhasil membawa bangsa Israel itu menuju puncak kekayaan
bahkan kemakmuran, dan juga bukan hanya kemakmuran ya, ketentraman. Mereka boleh mendapatkan ketentraman semasa kepemimpinan Salomo. Kalau kita lihat seperti Bu Erika tadi bilang, ada dosa-dosa Salomo itu nanti kita boleh lihat ya di pasal-pasal berikutnya. Tapi di sini kita mau lihat dulu bagaimana sih ketika si Salomo itu memimpin, gimana sih dia mengaplikasikan hikmatnya seperti itu. Dan di sini juga saya menyimpulkan bahwa Salomo itu adalah seorang yang selain dia sangat bijaksana dan sangat penuh hikmat, Salomo itu juga adalah seorang politikus ya. Kenapa saya bilang politikus? Karena dia itu mampu memimpin bangsanya dan mampu juga terkenal gitu loh, terkenal di beberapa negeri. Bahkan beberapa negeri itu mengirimkan upeti, dia 21, mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Bahkan upeti kalau sekarang mungkin pajak kali ya, pajak upeti yang mereka kirimkan ke bangsa Israel, ke Salomo gitu kan. Siapa sih sebenarnya kok bisa sampai negeri-negeri lain, bangsa-bangsa lain boleh mau mengirimkan upeti kepada Salomo. Itu tandanya bahwa Salomo itu benar-benar raja yang luar biasa gitu, yang mereka menjadi panutan gitu bagi bangsa-bangsa lain. Dan juga Salomo itu adalah seperti yang saya bilang tadi, Salomo itu adalah orang yang pola pikirnya itu sangat cerdas. Dia berpikir jauh ke depan. Dia tidak berpikir stuck di satu tempat aja, tapi dia berpikirnya luas gitu. Kalau kita bilang sekarang tuh di luar nalar kita gitu. Apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain, Salomo bisa gitu memikirkannya, dan pemikiran dia sungguh jauh ke depan. Dan juga Salomo itu adalah seorang seniman. Kita boleh lihat di ayat 32, ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Dan situ kalau kita lihat ya, amsal itu kalau kita lihat sekarang keren banget ya. Salomo itu bukan hanya sebagai seorang politikus, tapi dia juga seorang seniman gitu ya. Dia bisa membuat nyanyian, amsal-amsal seperti itu. Bahkan itu yang kita pegang sampai sekarang gitu. Dan juga Salomo itu adalah raja yang sangat bijaksana. Apa sih yang buat Salomo itu istimewa? Di sini yang saya dapatkan, kalau dari pasal sebelumnya, di pasal yang ketiga, Salomo itu istimewa karena hikmat yang diperoleh oleh Salomo itu berasal dari Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah sendiri yang memberikan kepada Salomo. Kalau yang saya dapat di sini, Salomo itu sebenarnya sudah berhikmat ya. Sebelum Tuhan Allah memberikan hikmat itu, dia sudah berhikmat. Kenapa saya bilang dia sudah berhikmat? Karena dia punya kesempatan untuk boleh memilih apapun yang dia mau gitu. Tapi dia berhikmat, kalau aku pilih, kalau aku minta ini dan itu, nanti bagaimana aku memimpin bangsa yang sungguh besar ini. Karena di situ juga dibilang bangsa Israel itu seperti pasir ya, seperti pasir di ayat yang 20, orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Di sini kita lihat bahwa bangsa Israel dan bangsa Yehuda itu seperti pasir, nggak ada orang yang bisa menghitung pasir. Di situ dia sudah benar-benar berhikmat gimana cara memimpin bangsa Israel ini yang sebegitu banyaknya. Kalau aku cuma minta untuk kekuasaan diri aku sendiri. Berbeda ya kalau sekarang, kalau kita lihat ketika orang dikasih kepercayaan, misalnya jadi kepala sekolah atau jadi pemimpin apapun itu, pasti yang pertama kali dia minta fasilitas kendaraan atau rumah atau apapun yang menunjang fasilitas pekerjaan dia. Tapi berbeda dengan Salomo. Dan juga di sini yang aku dapat dan yang aku pelajari dari pasal keempat, yaitu ketika kita percaya pada Tuhan, ketika kita sudah percaya pada Tuhan, ketika kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa apapun yang Tuhan percayakan sama kita, kepercayaan apapun Tuhan berikan kepada kita, kita mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kita mau meminta hikmat dari Tuhan, tidak mengandalkan pikiran kita sendiri, tidak mengandalkan kepintaran kita, tidak mengandalkan apapun yang kita punya. Contohnya kayak kita sebagai mahasiswi percaya Tuhan Allah yang menambahkan hikmat, kebijaksanaan sama kita. Sekeras apapun kita berusaha, kalau Tuhan tidak berkenan, ya tidak jadi, itu menjadi bagian kita. Tapi ketika Tuhan Allah sudah berkenan sama kita,
Tuhan yang akan terus tambahkan kebijaksanaan kita. Itu yang aku dapat dari pasal 4. Kita lanjut ke pasal ke-5. Pasal ke-5, persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Di sini juga aku belajar ternyata Salomo itu bukan hanya raja yang mampu memimpin bangsanya, tapi dia juga seorang raja. Dia menyadari penuh identitas dia. Dia menyadari penuh maksudnya identitas dia sebagai anak Allah gitu. Jadi dia mengutamakan kepentingan Tuhan. Salah satunya adalah mendirikan bait suci Allah gitu. Kalau kemarin waktu Pak Ferry share bait suci Allah itu aku lagi baca-baca tuh kagum. Kalau lihat-lihat di sini persiapannya yang begitu besar dengan material-material yang luar biasa, pasti mahal pada saat itu. Mungkin sekarang juga materialnya mahal. Itu aku kagum banget lihat detail-detailnya, ruangan-ruangannya, bahkan ada yang dari tembaga, ya kan, terbuat dari tembaga, terus ada dari apalagi itu ya kemarin tuh ya. Lalu ruangan-ruangannya benar-benar tersusun gitu ya. Ada khusus untuk ruang bait suci Allah gitu kan, ada ruang ini, ruang itu. Benar-benar cerdas sekali pemikiran Salomo untuk mendirikan bait suci Allah. Nah, di sini kita bisa lihat persiapan pembangunan bait suci Allah itu melibatkan sungguh ratusan ribu orang ya. Kita bisa lihat di ayat 13, orang Rodi aja ada 30.000 orang. 30.000 orang Rodi. Di situ kita lihat. Lalu di ayat yang 15, lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli. Tukang bangunannya kulinya aja 70.000. Dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum lagi mandornya. Belum lagi kalau kita lihat mandornya aja 3.300. Wow, betapa megahnya bait suci Allah yang didirikan oleh Salomo ya. Kalau kita lihat mall-mall aja paling berapa sih, nggak nyampe 1.000 kali ya mandornya gitu. Tapi ini sampai 3.300 mandor. Dan di sini juga kalau kita lihat bukan hanya, dan kita percaya bahwa orang-orang yang dipilih oleh Salomo itu adalah orang-orang pilihan, bukan sekedar tukang yang tahu membuat bangunan, tapi benar-benar tukang atau pekerja yang terpilih gitu. Dan juga kita lihat material-materialnya itu ada di ayat 18. Jenis kayu yang terbaik di 18, maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah. Dan di situ kayu-kayunya kalau kita lihat ya, di ayat 8. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukannya segala yang kau kehendaki. Di sini kalau kita lihat segala peralatannya itu peralatan yang bukan peralatan biasa, tapi materialnya bukan yang biasa, tapi dia memilih material-material yang bukan sembarangan gitu, karena dia tahu itu bait suci Allah, bukan rumah dirinya sendiri. Dan di ayat 17 juga, dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar dan batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Nah, batu yang besar dan mahal. Nah, itu artinya bahwa Salomo itu mengutamakan pekerjaan Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan sekedar membangun bait suci. Kalau sekarang kan mungkin kita tahu bait suci selain diri kita sendiri, tapi secara bangunan gereja. Dan di sini Salomo memberikan contoh buat kita ketika kita memberikan sesuatu buat Tuhan, bukan lagi memberikan sekedar yang asal-asalan gitu, tapi kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui apapun yang kita punya. Bentar ya, aku mau nge-charge bentar lagi lowbat. Ya lowbat sih. Maaf. Oke. Di sini kita lihat bahwa Salomo itu berhasil mendirikan bait suci Allah ya. Bait suci Allah yang sebelumnya itu bait suci itu direncanakan oleh Daud. Nah, jadi sebenarnya Daud yang punya rencana, papanya yang punya rencana, tapi terrealisasikan oleh anaknya. Kita tahu sendiri
yang kita simpulkan di sini adalah ketika Tuhan ketika kita melakukan pekerjaan baik sekalipun, kalau Tuhan tidak berkenan ya tidak jadi gitu. Jadi walaupun Daud punya niat yang baik untuk mendirikan bait suci Allah, tapi Tuhan tidak berkenan kepada Daud yang mendirikan itu. Makanya Tuhan mengizinkan Salomo yang merealisasikannya. Di sini yang aku dapatkan bahwa kalau Tuhan udah berkenan, Tuhan nggak mau lihat siapa kita gitu. Sekalipun kita dari background yang seperti apa, keluarga seperti apa, lingkungan kita seperti apa. Tapi kalau Tuhan sudah tetapkan kita, Tuhan sudah pilih kita, udah titik gitu, udah ketok palu, udah nggak ada yang bisa satu orang pun yang mengganggu gugat rancangan Tuhan gitu. Dan juga beberapa note yang saya tulis di sini, beberapa yang saya dapatkan di sini, dari Salomo itu menyatakan bahwa Tuhan adalah yang utama. Terbukti dari Salomo mendirikan bait suci Allah, jadi dia mengutamakan Tuhan. Dan juga di sini yang aku dapatkan di pasal kelima, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Dan juga di sini juga aku belajar bahwa seperti Salomo itu ketika dia dikasih kepercayaan untuk membangun bait suci Allah, dia memikirkan matang-matang, dia merencanakan, dia menyusun rencana, bukan sekedar udah diserahkan kepada kalau sekarang tuh apa ya namanya, lupa aku namanya. Jadi kalau diserahin sama tukang yang arsitek gitu, dia nggak serahin seperti itu. Oh iya, kontraktor ya. Nah jadi kalau sekarang berarti kalau sekarang kita mau serahin deh, pokoknya aku mau terima jadi rumah yang seperti ini. Tapi dia benar-benar merencanakan detail-detailnya, dia rencanakan bahan material, orang-orang yang dia rencanakan. Di sini aku belajar bahwa waktu Tuhan kasih kepercayaan sama kita belajar untuk menyusun satu persatu itu dengan benar-benar matang gitu loh, benar-benar matang. Misalnya kayak pelayanan yang Tuhan percayakan sama kita. Contohnya kayak mau Natal nih, ntar lagi Tuhan kasih kepercayaan apa sama kita untuk melayani Natal. Percaya kalau Tuhan sudah kasih sama kita, percayaan itu berarti kita dipercayakan, berarti kita istimewa gitu berarti kita itu adalah diistimewakan sama Tuhan gitu. Berarti kita harus merencanakannya dengan penuh hikmat ya, seperti Salomo. Dan bukan hanya merencanakan, tapi merealisasikannya. Mengerjakannya dengan setia sampai akhirnya Tuhan panggil kita pulang, atau Tuhan datang kedua kalinya, tapi Tuhan datang kedua kalinya dan melihat pekerjaan kita itu sampai tuntas, tidak setengah-setengah ataupun dengan tidak memberikan sembarangan asal-asalan gitu, tapi Tuhan melihat apa yang Tuhan sudah kasih kepercayaan sama kita kerjakan sampai tuntas dan dengan hasil yang terbaik gitu. Dan juga kita percaya bahwa hikmat Tuhan itu seperti aku lihat di Amsal 8 ayat 11, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi ketika kita berdoa, aku pernah berdoa, udah bener-bener buntu banget mau menghadapi satu ujian, itu aku udah bener-bener buntu, aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah belajar, aku udah memberikan yang terbaik selama proses aku belajar. Untuk ujian besok, aku percaya Tuhan mendampingi aku percaya Tuhan menyertai aku, Tuhan yang membukakan pikiran aku. Dan ternyata benar ya, teman-teman. Ternyata benar, ketika kita sudah percaya penuh sama Tuhan, di samping kita sudah persiapan gitu ya. Ketika kita percaya penuh sama Tuhan, Tuhan sendiri loh yang kasih hikmat sama kita. Tuhan sendiri loh yang membukakan pikiran kita. Kenapa waktu saya mengerjakan ujian itu seperti kayak Tuhan Yesus itu ada di samping saya. Tuhan Yesus yang menolong saya, ini loh caranya, ini loh yang udah pernah kau baca, seperti nyata gitu, Tuhan membisikkan itu kepada saya. Dan situ saya benar-benar yakin bahwa penyertaan Tuhan itu ada gitu, seperti yang Mika bilang, Tuhan itu ada, pokoknya Tuhan itu omnipresent, ada di segala tempat, dimanapun kita berada, dalam segala keadaan apapun. Kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan penguasa hidup kita, penguasa tunggal hidup kita percaya bahwa hikmat Tuhan itu akan turun kepada kita. Terus selain kita adalah anak-anak pilihannya Tuhan. Bahkan orang-orang seperti Bu Rika bilang tadi, burung di udara aja dipelihara, bunga bakung yang mereka tidak menenun, mereka cantik. Orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, mereka dipelihara, mereka boleh menerima berkat dari Tuhan. Terlebih lagi kita anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak yang punya matahari, yang punya bulan, yang punya segala hal yang ada di bumi ini, kita pasti istimewa, kita pasti lebih istimewa dari
mereka lebih istimewa dari segala makhluk hidup yang ada di bumi. Kuncinya cuma percaya sama Tuhan dan minta hikmat sama Tuhan, jangan minta yang lain-lain, jangan minta, pokoknya selebihnya seperti Bu Erika tadi bilang juga, selebihnya itu bonus dari Tuhan, kekayaan, jabatan, apapun itu bonus dari Tuhan. Itu saja yang boleh saya bagikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mika. Baik, terima kasih banyak Kak Tia. Mari kita beri aplaus. Tadi sampai mau lobet ya handphonenya. Totalitas. Oke, selanjutnya langsung saja akan dilanjutkan oleh Pak Ferry untuk pasal 6 dan 7. Silakan Pak. Oke, saya sharing ya PowerPoint. Ya, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, menjelaskan sedikit ya, garis besar. Satu raja itu bahasa Ibrani itu Melek ya, Melek. Maka di dalam Alkitab biasa Abimelek, Melkisedek itu artinya raja. Jadi itu satu raja, dua raja itu tentang raja-raja Israel Utara dan Israel Selatan juga. Itu sesudah Daud meninggal dunia. Jadi waktu Daud masih hidup itu ya puncak ya perkembangan Israel. Tetapi zaman Salomo itu mulai menurun. Jadi sejarah dunia itu selalu seperti itu. Naik terus, kemudian jatuh, kemudian naik, jatuh. Itu sejarah dunia. Pada Abraham ya, itu terus naik. Sesudah Abraham itu jatuh terus, kemudian Daud itu puncaknya, kemudian dari Salomo mulai turun, kemudian nanti Yesus datang, naik. Kemudian sekarang turun kan? Sekarang sejarah dunia ini turun, terus itu jahat lagi, banyak dosa. Nanti Yesus datang lagi ya, kedua kali itu di puncaknya. Jadi seperti itu sekarang kitab raja-raja itu cerita tentang ya bagaimana raja Israel dan bangsa Israel dihancurkan. Itu maksudnya, maksud menulis melalui perbuatan raja-raja. Tapi seperti tadi ya Ibu Erika dan Tia ya, itu selalu melihat ya kebaikan raja-raja. Itu sebenarnya kurang tepat juga ya. Di dalam setiap pasal ada kesalahan mereka juga ada. Jadi itu bedanya dengan kitab Tawari. Kitab Tawari dan kitab raja-raja semua sama isinya, hampir mirip. Tetapi sudut pandangnya berbeda. Kitab Tawari nanti bulan Desember ya kami akan baca bersama-sama itu. Kitab Tawari itu sudut pandangnya terhadap raja-raja Israel itu semua baik. Tidak menulis tentang dosa Daud sama Batseba, tidak ada. Jadi semuanya baik-baik ya. Tapi satu raja-raja, dua raja itu di dalam kebaikan mereka ya ada kejahatan mereka juga. Membangun bait suci yang mewah, tetapi di belakangnya banyak tukang rodi ya, rodi dan tukang-tukang banyak bekerja keras, kira-kira 20 tahun. Sehingga capek ya, itu semua sama. Negara maju, tetapi di belakangnya ada daerah yang gelap. Kota besar itu cantik, tapi di belakang gedung besar, building besar, banyak masyarakat bergumul. Itu seperti ya, dua wajah. Jadi itu sebagiannya inti di dalam kitab raja.
agak berbeda dengan Tawari. Tawari itu semua baik. Mengapa ini sudut pandangnya berbeda? Karena kapan tertulis itu pentingnya, itu kira-kira penulisnya siapa kurang tahu. Mungkin banyak orang bilang Yeremia, tapi kurang jelas. Tapi kira-kira sebelum Masehi 560, itu kapan? Yang membaca satu raja-raja, dua raja ini siapa? Itu pentingnya. Bukan mungkin orang Indonesia yang sekarang di sini ya, tapi pembacaan yang pertama itu mereka sekarang dibuang ke Babel. Kemudian mereka membaca kitab ini di sana. Mengapa sekarang kita dibuang ke Babel? Bagaimana ini terjadi? Itu pertanyaan besar. Jadi melalui kitab satu raja-raja ini ya, mereka bisa mendapat jawaban. Tetapi Tawari ini mengapa hanya menulis sudut pandang yang baik bagi para raja? Karena orang yang membaca kitab Tawari ini, mereka sudah kembali ke Israel lagi sesudah 70 tahun kemudian. Sehingga perlu memberi pengharapan untuk membangun bangsa Israel. Sehingga harus memberi pengharapan, sehingga menjelaskan tentang sejarah zaman dulu ya, yang bagian yang baik saja. Itu beda ya. Kata kunci keruntuhan kerajaan Israel. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin bait suci Allah dan kerajaan Israel, bangsa pilihan dihancurkan oleh bangsa kafir, Asyur atau Asyur dan Babel ya? Karena mereka orang Israel menganggap bahwa bait suci Allah itu ya Allah hadir sehingga siapapun mungkin tidak bisa menyentuh atau menghancurkan. Ini tidak bisa terjadi. Mengapa ini terjadi? Bait suci Allah ini, Allah selalu hadir, mereka ibadah, apalagi kerajaan Israel, bangsa pilihan dihancurkan oleh negara kafir. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Nah, seperti kita ya, kita anak Tuhan, percaya Yesus Kristus, percaya Allah yang Maha Kuasa. Kenapa dalam kehidupan ini banyak bergumul, banyak itu kehancuran terjadi dalam kehidupan kita? Itu sering kita bertanya kepada Tuhan. Tadi itu kita bisa dapat jawabnya. Bagian yang ketiga ya, 3 bagian tadi pasal 1 sampai 10 pembangunan bait suci ya. Salomo menjadi raja, kemudian membangun bait suci. Kemudian pasal 11 itu dosa Salomo. Kemudian pasal 12 ya, pada zaman Raja Rehoboam, anak Salomo. Karena sudah Tuhan berjanji kepada Salomo, walaupun Salomo berdosa, kerajaan Salomo masih aman, tidak akan terpecah. Tapi melalui anaknya, bangsa Israel terpecah, Israel Selatan dan Israel Utara ya. Jadi kemudian sesudah terpecah itu mereka hidup di dalam kegelapan seperti seperti pada hakim-hakim ya. Pada zaman hakim-hakim. Jadi di sini sangat pentingnya itu beberapa pentingnya itu pelantikan Raja Salomo itu sebelum Masehi ya, 973, 40 tahun dia memerintah. Saul memerintah 40 tahun, Daud memerintah 40 tahun, Salomo memerintah 40 tahun. Itu artinya masa-masa yang ditentukan oleh Allah. Mereka memerintah Israel. Kemudian bangsa Israel terpecah ya, abad ke-10. Kemudian keruntuhan Israel. Israel ibu kotanya nanti Samaria. Ini dihancurkan sebelum Masehi tahun 722 oleh Asyur ya. Asyur Raja Salmaneser. Kemudian selatan itu Yehuda ya. Yerusalem ibu kotanya itu sebelum Masehi 582 dihancur oleh kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar. Nanti mungkin sering akan kita dengar nama-nama ini ya. Kemudian dibuang ke Babel. Pembuangan yang pertama itu Daniel dan rombongannya ya, 3.000 orang. Kemudian dibuang kedua kali
itu Yeskel. Kemudian ketiga kali ya, waktu dihancurkan semuanya seperti dia dioleh Babel, ini banyak orang. Nanti juga dipulihkan juga sama 3 kali. Pertama kali Ezra, kemudian siapa ya? Itu 3 kali mereka diizinkan ke pulang Yerusalem. Kemudian banyak nabi itu nama nabi tertulis di dalam kitab raja-raja ya. Jadi agak sulit. Tempat pelayanan mereka di mana? Itu pesan Tuhan hampir sama, itu bertobat ya. Tetapi pelayanan mereka, daerah pelayanan mereka di mana itu agak bingung. Tapi di sini ya kebanyakan nabi-nabi ya, ya daerah selatan Yehuda. Tapi 3 nabi ini ya, Yunus, Hosea, Amos itu biasanya pelayanan mereka di Israel Utara. Israel Utara pelayanan mereka itu sedikit beda. Jadi mengapa muncul nama-nama nabi, Tuhan mengutus nabi? Karena imam semua rusak, bait suci semua rusak, raja semua hancur, tidak taat lagi kepada Tuhan, sehingga Tuhan terus mengutus ya, ya para nabi untuk bangsa Israel, biar mereka bertobat. Itu nama raja-raja ya. Yerobeam sampai Hosea itu raja, jangan pusing ya, sedikit ya, itu garis besar raja ya. Israel Utara itu Yerobeam sampai Hosea. Jadi itu 20 raja. Bukan ya, 19 raja. Kemudian selatan dari Rehobeam sampai ke Sedekia. Itu 20 raja. Jadi di antara raja itu maksudnya ya semua jahat. Tidak taat kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang ada raja yang setia. Namanya di sini Asa, Yosafat ya. Kita sering kadang-kadang ketemu ya orang bernama Yosafat ya. Itu artinya raja baik. Asa, Yosafat, Yoas, Amasya, Usia, ya Hizkia, Yosia, itu raja-raja baik. Tapi yang lain, Israel Utara semua jahat. Kemudian Israel Selatan kebanyakan itu meninggalkan Tuhan. Tapi contoh atau teladannya siapa? Itu selalu dibanding dengan Raja Daud. Mereka melakukan seperti Raja Daud atau tidak? Itu contohnya. Bukan berarti Raja Daud itu sempurna, tidak. Raja Daud juga berdosa, tetapi dia bertobat. Itu maksudnya, itu contohnya. Bukan berarti Raja Daud itu sempurna, tidak ya. Seperti Abraham juga disebut orang papa beriman. Mengapa papa beriman? Bukan berarti dia imannya kuat, lebih baik daripada semua keturunannya, tidak. Untuk menjelaskan tentang iman, itu kita bisa belajar dari Abraham, itu artinya. Abraham imannya goncang-goncang, tidak sempurna, tapi dia terus bertumbuh. Sehingga dia disebut papa beriman. Itu artinya sedikit beda ya, itu harus hati-hati ya. Kemudian, ya di sini banyak raja-raja ya, banyak raja-raja. Tetapi waktu kita belajar kitab ulangannya, sudah ada nubuat tentang raja. Sudah ada nubuatnya. Tapi syarat sebagai raja itu tidak boleh banyak istri, banyak kuda, banyak emas dan perak, tapi harus mempersiapkan salinan hukum Taurat di sebelahnya. Selalu dia membaca dan melakukannya. Tapi kalau membaca kitab raja-raja ya, banyak istri, kemudian banyak kuda, banyak emas, perak, itu waktu saudara-saudara membaca bagian ini ya, oh itu berkembangnya luar biasa, itu enggak. Itu bukan maksudnya. Dia menikah dengan perempuan Firaun atau istrinya mungkin 700, itu sudah artinya melanggar hukum Taurat.
Kalau melanggar hukum Taurat, apa yang terjadi? Ya mati. Jadi itu kesimpulannya ya, 5 hukum Taurat Musa itu masih ingat dengan Ulangan pasal 28. Ada 2 jalur. Hukum Taurat, taat, diberkati. Kalau tidak taat, itu dikutuki. 2 jalan. Jadi Raja Israel harus memegang hukum Taurat ini. Jangan boleh mengandalkan itu kuda, kekuatan militer ya, atau perak, emas, dan banyak istri. Tapi dalam kitab raja-raja itu ya gagal ya, mulai gagal. Kemudian permintaan orang Israel untuk mengangkat raja. Sebenarnya sudah ada nubuat di dalam kitab Ulangan, tetapi bangsa Israel meminta raja seperti bangsa lain. Itu tertulis 1 Samuel 8 ayat 22 ya. Tuhan berfirman kepada Samuel, ya dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Jadi maksud Tuhan itu tidak mengangkat raja untuk memerintah bangsa Israel, karena Allah sendiri raja atas mereka. Tapi bangsa Israel minta ya mengangkat raja, pilih raja di antara mereka. Maka ini diizinkan, bukan dari Tuhan, Tuhan mengizinkannya. Kemudian ada janji kepada Daud, itu keturunan dan kerajaan Daud yang kekal. Itu tapi melalui raja-raja ini ya, yang semua gagal, kita akan menanti-nantikan raja yang sesungguhnya. Itu Raja Yesus Kristus ya, sudah diduakan. Jadi ini sistem pemerintahan raja atas Israel itu bukan rencana Tuhan, keinginan bangsa Israel, tapi Tuhan mengizinkannya. Itu penting ya, penting. Maka syaratnya mereka ya memegang hukum Taurat, itu penting. Kemudian pembangunan bait suci, Jadi kita sering salah paham itu membangun bait suci itu perbuatan baik, itu bagus. Tapi itu salah. Tidak usah membuat bait suci, itu salah. Karena Tuhan belum pernah meminta membangun rumah untuk dirinya seperti agama biasa. Setiap agama suka membangun tempat ibadah ya, karena di tempat ibadah ada Allah mereka. Tapi Tuhan kita ya maha hadir ya, di mana-mana berada, di rumah kita ada, di dalam hati, di mana-mana. Tetapi bangsa Israel ya Daud sendiri mau membangun bait suci, itu rencana Daud ya, rencana Daud. Karena dia tinggal di istana yang mewah, tapi tabut perjanjian masih di kota Daud, di bawah tenda. Jadi ya sebenarnya ini ide bagus ya, itu anak baik ya. Kalau tinggal di seorang anak, dia tinggal di apartemen, tapi bapaknya tinggal di kosan atau rumah kontrak yang kecil, ya mungkin sebenarnya mau membangun rumah untuk ayahnya, itu bagus. Tetapi itu salah juga, karena Allah tidak hanya hadir di sebuah gedung atau di rumah. Itu sangat penting ya dalam pemahaman kitab 1 Raja-Raja. Banyak orang itu jemaat biasa salah paham. Yang pertama, tabernakel di padang gurun. Memang tabernakel itu diperintahkan untuk Tuhan untuk didirikan. Maka ukurannya mungkin bentuknya itu penjelasannya banyak sekali, panjang lebar dan jelas ya. Tetapi bait suci Salomo ini tidak ada begitu banyak penjelasan ukurannya begini-begini, tidak ada perintah dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah meminta Daud membangun bait suci, tetapi diizinkan seperti sistem pemerintahan raja, diizinkan. Tetapi melalui anaknya Salomo. Tetapi dalam perjanjian Daud ya, 2 Samuel pasal 7 ayat 11 ya, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatmu Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu.
juga diberitahu Tuhan kepadamu, kepada Daud ya, kepada Daud, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Di sini bahasa Indonesia keturunanmu, tapi di sini rumah. Daud mau membangun rumah untuk Tuhan, tetapi Tuhan berkata ya, aku akan memberikan rumah kepadamu. Itu firman Tuhannya. Karena Tuhan Yahweh kita tidak bukan hanya di dalam sebuah gedung ya, tetapi diizinkan, tetapi bukan dia, tapi melalui anaknya Salomo. Jadi mengapa Daud tidak bisa membangun bait suci? Itu 1 Tawari 22 ayat 8. Tetapi firman Tuhan datang kepadamu demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab sudah banyak darah kau tumpahkan di tanah di hadapanku. Itu Daud menumpahkan banyak darah. Di sini artinya dia berbuat banyak dosa. Itu bukan artinya ya. Di sini artinya dia selalu itu sibuk untuk berperang dengan musuh-musuh di sekitarnya. Karena bangsa Israel itu perbatasan belum ditentukan, masih banyak musuh, sehingga belum ada damai di Israel. Sehingga melalui anaknya Salomo, yang artinya Salomo itu artinya Shalom, itu yang damai. Yang damai itu akan membangun bait suci. Kemudian diizinkan. Kemudian kalau begitu ukuran bait suci Salomo ini dari mana ukuran? Kan bukan seperti tabernakel atau kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu ukurannya jelas ya. Berapa 5 kubit itu mesbah korban 5 hasta itu udah jelas. Tetapi di dalam satu raja-raja itu waktu membangun bait suci Salomo itu tidak ada ukurannya yang ditentukan oleh Allah, karena tidak boleh sembarangan membangun bait suci ini ya, karena tabernakel dan kemah pertemuan itu bukan mungkin ide dari Musa, ide dari Salomo ya, bukannya. Itu gambaran apa yang ada di surga. Jadi apa yang ada di surga itu dinyatakan di bumi ini. Itu tabernakel dan bait suci, sehingga ukurannya itu semua harus menerima dari Tuhan. Jadi ini ayatnya ya, ayatnya 1 Tawari 28 ayat 11. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruang-ruangnya, dari perbendaharanya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruang untuk tutup pendamaian. Itu ayatnya lumayan panjang ya. Tapi 1 Tawari pasal 28, dia menerima semua ukuran ini dari Tuhan. Kemudian dia menjelaskan semua ukuran kepada Salomo. Itu tertulis ya. Maka bait suci Salomo ini juga mirip dengan tabernakel dan juga sesuai dengan apa yang ada di surga. Jadi itu bait suci itu sama dengan Edennya. Taman Eden, kemudian tabernakel. Taman Eden itu tempat ibadah ya, tempat ibadah. Tabernakel, bait suci Salomo, ini nanti Yesus sendiri ya, Yesus sendiri. Kemudian simbol Yesus di bumi ini itu gereja. Kemudian nanti ini Yerusalem baru. Jadi tidak pernah minta membangun bait suci, tapi diizinkan sehingga melalui anaknya dibangun. Karena Salomo itu damai, masa zaman damai ya, damai. Jadi ada nubuat itu tentang raja damai itu ya, Yesaya 9 ayat 6. Jadi itu raja damai. Raja damai itu siapa? Itu Matius 12 ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama-sama angkatan ini dan ia akan menghukum juga. Besar ratu itu datang ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan itu firman dari Yesus Kristus ya. Sesungguhnya yang ada di sini itu Yesus.
lebih daripada Salomo. Yesus berkata, aku ini lebih besar daripada Yunus, aku ini lebih besar daripada Salomo. Jadi Salomo itu ya simbol tentang Yesus Kristus yang akan datang sebagai raja dan raja damai. Kemudian waktu Yesus ya bangkit, kemudian Yesus juga ya damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yesus bangkit antara orang mati, kemudian kepada murid-muridnya, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan itu damai sejahtera, damai itu Salomo itu nubuat tentang Yesus Kristus. Jadi Salomo itu orang berhikmat ya, hikmat itu apa? Hikmat Allah itu apa? Mungkin di dalam perjanjian lama ya. Yang pertama hukum Taurat. Orang berhikmat artinya memegang hukum Taurat. Itu orang berhikmat. Hukumnya. Jadi di dunia ini, dunia di bumi, di surga, dunia hidup, dunia mati selalu ada hukumnya. Seperti ya di bumi ini ada hukum lalu lintas. Jalannya sudah ada, hanya jalan saja itu dibiarin ada kecelakaan sehingga ada hukum lalu lintas. Jadi pengemudi harus pegang hukum lalu lintas itu, maka dia tidak akan mengalami kecelakaan dan bisa hidup. Tidak akan mengalami neraka. Seperti itu untuk manusia juga. Di bumi, di surga, dunia mati, dunia hidup, selalu ada hukumnya. Itu hukum Taurat atau seluruh firman Tuhan. Dia harus pegang hukum ini. Kalau tidak taat, artinya ya kutuk ya, kutuk. Hukum yang kedua, takut akan Allah ya. Amsal ya, takut akan Allah. Ya sikap takut akan Allah itu orang berhikmat. Kemudian perjanjian lama itu hukum hikmat. Hikmat itu hokma ya, hokma atau Sophia bahasa Yunani. Sophia dan hokma itu apa? Itu hokma Allah itu salib Yesus Kristus. Orang berhikmat ya memegang salibnya, salib Yesus Kristus, memikul salibnya. Itu orang berhikmat, cara hidup yang berhikmat. Tuh. Siap mati untuk menghidupkan orang lain, mematikan keinginannya sendiri untuk hidup di dalam Tuhan. Jadi itu cara hidupnya salib Yesus Kristus. Maka ini juga 1 Korintus ya, itu hikmat Allah itu salib Yesus Kristus. Itu semua ada kaitan dengan Yesus Kristus ya. Kemudian tadi Tia sudah menjelaskannya. Pasal pasal 4 ya, pasal 4 itu daerah itu Salomo itu luas ya, lengkap. Itu dilakukan mulai dari Yosua waktu mereka masuk tanah Kanan, akhirnya perbatasan ini mereka udah ditetapkan mulai dari Sungai Efrat. Jadi bendera Israel itu ada 2 garis ya, 2 garis. Itu garis itu di utara, di atas itu Sungai Efrat. Kemudian ini di bawah itu ya Sungai Mesir. Itu perbatasan bangsa Israel. Jadi sampai sekarang mereka mau memperluas daerah mereka ya, sehingga ada peperangan sama Palestina. Jadi ini artinya sudah digenapi nubuatnya atau janjinya oleh Abraham. Kejadian pasal 15-17 sudah ada janjinya. Janji ini sudah digenapi, kemudian ada damai ya. Dan juga ada istilah dari Dan sampai Beerseba. Itu istilah ya. Dari ujung sampai ke ujung lain. Seperti dari Merauke sampai apa Sabang. Bukan Sabang ya, di mana? Sabang ya, bukan Subang ya. Sabang sampai Merauke. Itu istilah di Israel. Kemudian pasal 5 itu untuk membangun bait suci ya, mempersiapkan bait suci itu mereka membawa
pohon ara dari Libanon. Dari Libanon sampai ke Yerusalem. Yerusalem sendiri, kota Yerusalem itu tingginya 800 meter dari laut. Bagaimana membawa pohon ara yang besar itu ya? Itu apa caranya? Jadi itu bendera Libanon ya, zaman sekarang itu ada gambar ini, namanya pohon ara ya, pohon ara. Sampai sekarang itu daerah terkenal ya, itu pohon ara seperti Indonesia pohon jati ya, pohon jati yang kuat, bertahan lama. Jadi bagaimana mereka membawa itu caranya, hamba-hambaku ini janji sama Raja Hiram ya, Raja Hiram. Raja Hiram juga ada, hari ini ada nama Hiram juga ada ya. Hari ini pasal 7 ayat 13. Ini Hiram namanya sama. Tetapi pasal hari ini ya, pasal 7 Hiram ini bukan raja. Ini ayat 13 ya. Hiram dari Tirus itu ya tukangnya. Tukang itu beda dengan nama raja Libanonnya, beda orang. Namanya sama, orangnya beda. Jadi itu pasal 5 ya, dalam persiapan membangun bait suci ya. Bait suci itu bahannya. Karena Israel sendiri pohon itu tidak begitu besar ya, yang kecil-kecil semua. Maka dibawa dari Libanon. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Lebanon ke laut. Jadi ini dibawa ke laut, daerah Yopa. Kemudian aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Jadi menjadi rakit-rakit ya, rakit-rakit seperti gambar ini, ikat semua lewat laut. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, dekat dari Israel ya, Israel. Kemudian pelabuhan Israel. Kemudian dari sana mengangkut atau pakai mungkin roda atau apa sampai ke Yerusalem. Itu jalannya mungkin ratusan kilometer ya. Jadi pohon ara ini cara ya pindahannya seperti ini. Jadi melalui hal ini ya kita bisa ya mengerti ya. Itu ya luar biasa itu alat-alat untuk membangun bait suci, pengorbanannya, mungkin pekerja-pekerja ya, mungkin banyak orang mati juga. Maka selalu ada sisi negatif ya. Sisi negatif itu juga salah satu alasan perpecahan bangsa Israel. Karena masyarakat 20 tahun ya, untuk bait suci 7 tahun setengah ya, 7 tahun 6 bulan. Untuk istananya 13 tahun. Sehingga ini 20 tahun pembangunan berjalan. Dan juga banyak makanan untuk Raja Lebanon juga. Dan bukan hanya untuk istana Salomo ya. Istana Salomo juga mungkin satu hari konsumsinya luar biasa banyak ya. Maka sisi negatifnya itu banyak masyarakat bergumul dalam pembangunan bait suci dan istana Salomo. Jadi cara membawanya itu seperti ini ya. Kemudian bait suci Salomo itu biasanya tidak begitu banyak gambar ya. Tidak begitu banyak, pasal 6 ya. Gambarnya tidak begitu banyak. Ini sangat modern ya, canggih ya, seperti rumah sekarang ya di Indonesia juga. Kenapa tidak begitu banyak gambar? Ya seperti saudara-saudara membaca pasal 6 itu agak pusing ya. Itu nyambung di mana, itu bentuknya seperti apa, agak sulit dimengerti. Karena kurang jelas juga. Maksudnya tujuan menulis kitab raja-raja ini tujuannya bukan menggambarkan bait suci ini secara detail seperti tabernakel, tidak. Tabernakel harus detail karena harus dibangun sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi bait suci ini diizinkan. Sehingga di sini tujuannya bukan menjelaskan mewahnya gedung itu atau mungkin mahalnya gedung itu. Memang itu gunung itu mahal. Kalau dihitung ya dengan uang zaman ini ya mungkin ratusan triliun lebih ya. Tetapi di sini
lebih pentingnya pasal 6-nya kita baca mungkin sampai pasal 7 agak pusing ya, itu nyambung di mana, bahannya seperti apa, kata-kata yang agak sulit ya. Tetapi di sini maksudnya 1 Raja-Raja 6 ayat 11 itu penting. 1 Raja-Raja pasal 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Di dalam kitab Raja-Raja Tuhan jarang berbicara. Seperti pada zaman hakim-hakim. Tetapi Tuhan berfirman itu artinya sangat penting. Khususnya lagi membangun bait suci ini. Masa-masa penting ya. Ayat 12. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Ya kamu boleh bangun rumah artinya. Kamu boleh bangun bait suci untuk aku. Tetapi jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. 2 Samuel pasal 7 ya. Yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umat-umatku Israel. Dan ini menjadi jawaban untuk pembaca kitab Raja-Raja ini yang sekarang mereka duduk di luar negeri di Babel ya. Bagaimana bait suci ini dihancurkan? Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena mereka menyembah Allah yang Maha Kuasa. Allah betul-betul mereka percaya Allah betul-betul hadir di bait suci Israel. Tapi di sini sudah ada perintah dari Tuhan. Walaupun kamu membangun bait suci ini, tetapi tidak menaati ketetapan peraturan dan perintah, aku akan meninggalkan umatku Israel. Jadi mereka dapat jawaban melalui ayat ini. Kesalahan mereka itu, mereka punya bait suci yang mewah, yang bagus, tetapi tidak menaati firman-Nya. Tidak ada hatinya, tidak sesungguh-sungguh ya, percaya kepada Tuhan seperti pesan terakhir dari Raja Daud kepada Salomo. Jadi ini lebih penting daripada membangun bait suci yang mewah itu. Karena Tuhan belum pernah meminta membangun rumah seperti agama biasa. Tapi ini agak mewah ya, mewah. Ukurannya begini, 60 hasta, 20 hasta, 30. Jadi ini tingkat 3 tingkat. Kemudian bedanya dengan tabernakel itu mungkin banyak beda ya. Tabernakel itu mengapa Tuhan memerintahkan membuat tabernakel? Agak beda dengan bait suci, tidak boleh. Tabernakel itu mereka di padang gurun. Mereka terus pindah-pindah kemana-mana. Sehingga tabernakel selalu harus ada di tengah tenda mereka. Biar mereka tahu Allah hadir di tengah-tengah mereka. Yaitu Immanuel. Immanuel artinya Allah hadir di tengah-tengah kita. Itu sebagai simbol. Tetapi sudah masuk ke tanah janji, tapi sebenarnya tidak usah membangun bait suci. Tapi Tuhan izinkan ukurannya mungkin lebih besar daripada tabernakel. Di sini sedikit bedanya mungkin alat-alat lengkap ya. Lengkap. Ini laut ya, laut tembaga, laut tembaga ini laut apa pendorong ya, penopang, pembasuh, kereta penopang dari tembaga. Jadi ini 5 di sini, 5 di belakang, 10. Besok juga lengkap juga ya, itu seperti ini. Kemudian ya ini sedikit bedanya, ruang maha suci dan ruang suci itu ada pintunya. Biasanya ada tirai ya, tirai, tapi ada pintunya. Kemudian dua tiang di depan, 2 tiang. Itu Boaz dan Yakni.
yakin ya, yakin. Yakin itu bahasa Indonesia juga yakin ya. Yakin itu artinya itu ya kuat itu. Bukan dia percaya. Itu yakin dan puas itu dua tiang ya. Kemudian istana juga 13 tahun ya. Jadi ini juga kadang-kadang tafsirannya akan ada dua tafsirannya. Itu dia membangun rumah suci 7,5 tahun, 7 tahun 6 bulan. Tapi untuk rumahnya sendiri 13 tahun. Itu ya mungkin salah. Karena dia mencari kepentingannya sendiri. Mungkin lebih mau ya membangun rumah dia lebih besar daripada bait suci. Itu mungkin tafsirannya juga bisa. Tetapi mungkin sebenarnya tidak ada ayat yang menyatakan kesalahan itu, tidak. Maka biasanya untuk bait suci ya sudah bahan-bahannya sudah dikumpul oleh ayahnya Daud, sehingga 7 tahun 6 bulan sudah cukup. Tetapi untuk istana mungkin sudah 7 tahun bekerja keras, maka bahannya sudah habis semua untuk istana, sehingga perlu banyak waktu. Itu mungkin itu bukan mungkin berdosa ya, berdosa. Itu bisa terjadi, bahannya kurang cukup sehingga butuh banyak waktu, dan juga luas juga lebih luas daripada bait suci ya. Bait suci di atas di sini ya. Bait suci di sini, kemudian itu istana ya, istana Salomo itu di bagian ini ya, di bagian itu disebut hutan Libanon. Hutan Libanon artinya penuh dengan pohon aras yang kokoh, yang bagus itu. Artinya itu mewah juga ya. Hutan Libanon itu artinya istilah. Kemudian ada Balai Saka. Balai Saka itu semacam ruang tamu ya. Balai Saka, pasal 7 ayat 6. Kemudian pasal 7 ayat 7, Balai Singgasana. Balai Singgasana itu untuk menghakimi, pengadilan, semacam pengadilan. Kemudian ayat 8, gedung kediamannya sendiri, rumahnya sendiri ya, kamarnya sendiri itu di pelantaran yang lain. Lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istri, dibuat juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Itu mungkin pendek ya ayatnya, tapi melalui ayat seperti ini ya, seperti pasal 3 ya, sebelum dia bermimpi ya, minta hikmat kepada Tuhan, dia menikah dengan anak Firaun juga. Di sini juga tertulis ya, anak Firaun itu dia membuat kamar khusus ya untuk anak Firaun. Jadi anak Firaun itu artinya zaman dulu pernikahan itu bukan hanya mungkin jatuh cinta menikah, enggak ya. Mengapa menikah dengan anak Firaun? Karena Firaun itu negara kuat, Mesir itu negara kuat, sehingga melalui pernikahan bangsa Israel merasa aman, tidak akan diserang oleh Mesir, karena anak perempuannya sendiri ya istri Raja Salomo. Jadi itu sangat politik ya, politik, dan juga melalui pernikahan politik ini ya, banyak dewa-dewi mereka juga masuk ke Israel juga. Ini masalahnya. Ini masalah. Ini nanti penyebab ya, penyebab perpecahan Israel. Tetapi lebih penting di tempat ini ya, yang bait suci Salomo ini berdiri itu tempat ini ya. Sekarang di ini ya, itu masjid ya, masjid di tempat ini ya. Aksara itu, ini tempatnya sama, tapi tempatnya itu artinya lebih penting. Itu tempatnya Gunung Moria. Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal, itu Gunung Moria terjadi. Ada janji, keturunannya, bangsanya. Kejadian pasal 22 ya.
Kemudian ini tempatnya sama, pengirikan Arauna atau pengirikan Ornan. Itu kemarinnya 2 Samuel pasal 24, pasal yang terakhir ya. Maka dosa Daud diampuni. Jadi tempatnya sama juga ya. Yesus disalibkan. Karena ya Yesus sendiri itu bait suci. Tadi kita belum baca ya. Di sini aku tadi lewat ya. Wahyu 21 ayat 22. Di kota Yerusalem baru waktu Yesus datang kedua kali. Di kota Yerusalem baru ada bait suci atau tidak? Nanti di surga ada bait suci atau tidak? Tidak ada. Wahyu 21 ayat 22 ya. Dan aku di sini Yohanes ya, Yohanes yang melihat penglihatan. Yohanes tidak melihat bait suci di dalamnya. Di kota Yerusalem baru tidak ada bait suci, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Allah sendiri bait suci. Demikian juga anak domba itu, yaitu Yesus Kristus sendiri bait suci. Jadi bait suci Salomo itu tempatnya itu dibuat tentang salib Yesus Kristus dan simbol Yesus ya sebagai bait suci. Maka 2 Tawarik 3 ayat 1 ya, Salomo memulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Baru ingat ya perjanjian Abraham. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud juga ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Orang pengirikan Ornan, pengirikan itu tempat penghakimannya, tempat penghakiman karena panen, pukul padinya. Jadi jadi di Kalvari akan dijatuhkan penghakiman Tuhan. Penghakiman Tuhan itu Yesus disalib di atas kayu salib untuk menebus orang berdosa. Jadi itu tempatnya semua sama, tapi melalui pengorbanannya seperti korban persembahan hewan domba itu ya mirip ya. Jadi dosa manusia diampuni. Kemudian 2 tiang ya hari ini, 2 tiang, Boaz dan Yakin ya, Yakin itu bahasa Indonesia sama ya. Establish, Boaz, kuat itu. Itu artinya itu penjelasannya panjang ya. Artinya itu kuat, cantik. Kemudian ini laut tuangan. Itu agak berbeda dengan di tabernakel. Tabernakel itu tempat pembasuhannya. Itu simbol Roh Kudus ya. Sebelum masuk ke ruang suci itu dibersihkan oleh Roh Kudus. Tapi itu besar ya, besar 12 lembah ya, lembu. Lembu itu biasanya zaman dulu yang paling kuat itu lembu. Bahasa Inggris biasanya A, B, C, D, A. A itu artinya apa? A itu lembu. Maka A itu nanti bahasa Ibrani itu Alef, bahasa Arab Alif, nanti Yunani Alfa. Itu A itu artinya kuat. Karena ini A itu kata itu huruf itu berasal dari lembu. Maka yang kuat biasanya semua mulai dengan A. Allah mulai dengan A. Adam mulai dengan A ya. Itu artinya. Jadi itu airnya banyak. Itu 2000 bat. 1 bat itu 22 liter. Itu banyak juga. Kemudian di sini juga lembu dan macam hiasan itu tadi namanya apa itu kereta penopang dari tembaga itu untuk mungkin pindah ke sini ke sana maka ada rodanya itu agak beda dengan tabernakel ya dulu ya. Puji Tuhan,
Mudah-mudahan tidak pusing ya. Pusing dan ngantuk. Jadi hari ini ya kita bisa belajar ya. Jadi kehidupan Salomo sebagai raja itu ya bagus ya bagus. Tetapi di tengah pelanannya kehidupannya mulai muncul ya beberapa dosa yang jahat di hadapan Tuhan. Pernikahannya juga atau ya karena banyak pembangunannya masyarakat mulai menderita. Ini nanti menjadi ya penyebabnya perpecahan bangsa Israel. Tetapi yang baiknya ya dia minta hikmat ya kepada Tuhan untuk menghakimi bangsa Israel, biar dia tahu apa yang baik dan yang jahat. Apa yang baik dan yang jahat itu artinya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sama. Adam Hawa memakan pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu mengapa itu menjadi dosa? Karena dia sendiri mau menjadi raja. Karena membedakan yang baik dan yang jahat itu pekerjaan raja. Di taman itu raja itu Allah sendiri. Tetapi Adam dan Hawa mereka menjadi raja itu artinya. Melalui makannya pengetahuan yang baik yang jahat. Tetapi Salomo di sini dia minta kepada Tuhan hati yang paham. Hati yang paham untuk menghakimi umatnya dengan dapat membedakan antara yang baik yang jahat. Dia minta kepada Tuhan. Itu sikapnya berbeda dengan Adam dan Hawa. Jadi ya setiap sejarah ya ada sisi negatif dan sisi yang positif, yang baik, yang jahat. Dan juga mungkin saya juga bisa belajar mungkin kalau saudara-saudara mungkin merasa semua lancar ya, lancar, sukses, mungkin sudah aman, coba menyelidiki ya di dalamnya. Kadang-kadang mulai muncul dosanya juga. Jadi selalu hati-hati ya. Maka kita selalu hati-hati ya melangkah ya satu demi satu langkah. Itu sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jadi jangan seperti orang biasa, aku bisa, aku berani, enggak masalah, aku mampu. Itu orang belum matang ya, belum dewasa. Kita selalu bilang itu kita tidak mampu, perlu hikmat dari Tuhan. Hikmat dan pengertian, hikmat itu ya hikmat. Dan pengertian itu sama dengan hikmat ya. Tapi hikmat itu pengertian itu lebih apa ya, membedakan. Itu artinya pengertian itu membedakan. Akar itu ya pengetahuan, akal yang luas itu. Jadi kita minta hikmat dan pengertian dan akal ya kepada Tuhan. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati.